Sebagai orang Kristen, kita harus patuh pada perintah Roma 13. Kita harus mati protokol kesehatan 3M. Namun menjaga kesehatan dan olahraga itu penting. Ayo tepat, kurang lebih 30 menit. Kisah 11 ayat 26 berkata, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi orang-orang di Antiokhia melihat murid-murid Yesus, dia katakan Kristen. Kenapa? Karena mereka hidup seperti Kristus hidup. Kristen yang benar harus seperti itu. Hidup seperti Kristus hidup. 1 Korintus 4 ayat 11 katakan, turutilah teladanku seperti aku menuruti teladan Kristus. Paulus mampu mengatakan itu pada jemaat Korintus. Kenapa? Karena dia hidup seperti Kristus hidup. Ada berapa ciri-ciri Kristen yang benar? Kita mau lihat dalam diri Rasul Paulus. Pertama, hidupnya tidak sama dengan dunia. Hidupnya berubah. Sebelum Paulus, dia Saulus. Dia murid dari Imam Gamaliel. Cerdas. Orang Parisi dari masa yang keras. Kita tahu Saulus mengenai jemaat. Jemaat diseret-seret, dibunuh. Rumah-rumah ibadah dihancurkan. Tapi begitu ketemu Yesus waktu berjalan ke Damaskus, Saulus berubah 180 derajat. Hidupnya penuh kasih. Hidupnya penuh pengampunan. Dia memberikan dirinya bagi orang lain. Kisah yang benar seperti itu. Roma 12 ayat 2 akan dikatakan, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah. Kisah yang benar mau berubah. Kalau dulu hidup kita masih seperti Galatia 5:19-21, ada percidraan, pertengkaran, iri hati, pesta pora, keributan, bikin ribut, kepentingan di sini, percidraan. Kita mesti berubah tahun 2001 ini. Berubah 180 derajat. Menjadi Galatia 5 ayat 22-23. Hidup dalam roh. Kasih, sukacita. Dan masa penguasaan ini mau mengampuni. Itu Kristenan yang benar. Yang kedua, Kristenan yang benar. Mengenal Yesus lebih dalam lagi. Bukan cuma tahu Yesus, tapi mengenal Yesus lebih dalam lagi. Yohanes 6 ayat 41-2 dikatakan, maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang dia. Karena dia mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Kata orang Yahudi itu, bukankah ia yang Yesus, anak Yusuf, yang ibu dan bapaknya kita kenal? Mereka bersungguh-sungguh. Mereka cuma tahu Yesus, anak Yusuf, anak Maria. Kalau kita cuma tahu Yesus anak Yusuf, anak Maria, lahir di kandang domba. Kalau kita cuma tahu itu, maka begitu masalah datang, kemungkinan kita bersungguh-sungguh. Kalau kita cuma tahu Jesus of Nazareth, Yesus dibesarkan di Nazaret, kita cuma tahu itu doang, maka kemungkinan ketika ada masalah, kita bersungguh-sungguh bahkan meninggalkan Tuhan. Kalau kita cuma tahu Yesus menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kusta melihat air, kau cuma tahu itu aja, kemungkinan ketika ada masalah kita bersungguh-sungguh dan bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi apa kata Kristus tentang Yesus? Kita lihat di Matius 16 ayat 15-16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus katakan, siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Mesias. Yesus bukan sekedar bayi yang lahir di Bethlehem, bukan sekedar Jesus of Nazareth, bukan sekedar menyembuhkan orang sakit, tapi Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dialah Allah, pencipta langit dan bumi dan isinya. Dia datang ke dunia ini untuk menebus kita manusia. Mesti dalam lagi kita mengenal Yesus. Bagaimana caranya untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi?
kita mesti rajin beribadah pada Tuhan. Masuk 3:10 ayat 25 dikatakan, jangan kita meninggalkan dia pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh orang, temanya saling menasihati, saling melihat maka menjaga. Kita mesti rajin beribadah. Mungkin tidak gereja karena PSBB, tapi di rumah kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yosua 1:8, jangan kau lupa perkataan Taurat, tapi renungkan siang dan malam, supaya engkau beringat kata sesuai dan sesuai. Dengan demikian, perjalanan makan belas engkau. Jangan lupa baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita lebih dekat lagi pada Tuhan, lebih mengenal lagi akan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, tekunlah berdoa di 1 Yohanes 5 ayat 16, dan Yesus sudah memberikan teladan. Markus 1 ayat 35 katakan, pagi-pagilah ketika hari masih gelap, Yesus bangun, pergi ke bukit, ngapain? Berdoa. Yang ketiga, Kristus yang benar mau menerima pengajaran. Kisah Rasul 17:11 katakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang lain. Mereka menerima firman itu, mereka menerima pengajaran itu dengan kerendahan hati. Yuk kita mau diajarkan firman Tuhan. Kita mau diajar akan firman Tuhan. Dengan kerendahan hati kita terima firman Tuhan, sehingga Tuhan akan ubah kita menjadi hati yang lebih baik lagi. Firman Tuhan katakan, sesudah mendengar semua itu banyak murid-murid Yesus berkata, perkara keras siapa yang sanggup? Banyak orang yang bukan menerima firman Tuhan, dan begitu ditegur, mereka menolak teguran itu. Mereka menolak pengajaran Yesus karena hati mereka keras. Orang yang Kristus yang benar adalah mau menerima pengajaran. Apa Yesus katakan surat firman-Nya, kita mau menerima Tuhan, menerima firman-Nya dengan kerendahan hati. Karena firman Tuhan iya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pakai masker. Salam sehat dan tetap semangat. Amin.